Pemirsa, tim-tim futsal terkuat di level perguruan tinggi akan bertemu pada Grand Final 5. Semua tim tentu berambisi juara agar menjadi kampiun perdana 5 futsal. Untuk membahas peluang tim-tim raih juara telah hadir pengamat futsal mahasiswa Habil Hasibuan. Selamat datang, Bung Habil. Selamat. Ini babak kualifikasi 5 futsal sudah selesai. Yang terakhir adalah Nusantara Conference Putra. Bagaimana pendapat Anda tentang persaingan antar tim? Kalau persaingan di tim-tim Nusantara Conference sendiri, dengan tim Greater Jakarta kualitasnya berbeda. Tapi tim-tim dari Nusantara Conference bisa membuat kejutan. Mereka bisa dianggap sebagai tim-tim kuda hitam. Gitu. Ini kan ada 3 tim nih yang berhasil lolos ke babak playoff ya. Ada Universitas Mula Warman Samarinda, Universitas Erlangga, dan Universitas 11 Maret. Bagaimana peluang mereka masing-masing? Ya, tadi seperti yang saya bilang, ketiga tim ini bisa menjadi tim underdog atau kuda hitam, gitu. Apalagi kita bicara dengan Universitas Mula Warman, secara materi dan secara kualitas tidak berjauh beda dengan tim-tim dari Greater Jakarta. Kemungkinan besar yang bisa bikin batu sandungan dari tim-tim Greater Jakarta adalah Universitas Mula Warman. Apa yang membedakan kedua conference ini menurut pengamatan Anda? Dari karakteristik tim-tim yang lolos? Ya, mungkin kalau dari karakteristik sendiri, mungkin kayak Universitas Mula Warman, pemain yang asal dari orang-orang timur, gitu kan. Jelas karakter permainannya berbeda dengan orang-orang yang Jakarta, Greater Jakarta dan Jawa Barat, gitu. Terus permainan karakter dari UNER dan UNS sendiri juga berbeda, gitu. Jadi kita akan menyaksikan pertandingan-pertandingan yang dengan karakter-karakter yang berbeda pada saat babak playoff nanti. Oke, ini ada babak playoff putra nanti akan ada 3 pertandingan ya, Bung Habil ya. BP menghadapi UBL, UIN melawan UNER, UNPAD Unmul, juga UNJ dan UNS. Komentar Anda terhadap keempat pertandingan ini, kira-kira partai mana yang akan menjadi paling seru dan diantisipasi? Kalau saya pilih yang pertama, antara Setia BP akan menghadapi UBL, karena kedua tim ini udah saling bertemu, gitu. Tapi secara kualitas perbedaan mereka sangat sedikit, gitu. UBL sendiri dihuni oleh para pemain muda yang mempunyai motivasi tinggi untuk mengalahkan Setia BP, karena Setia BP banyak dihuni pemain-pemain yang sangat berpengalaman, gitu. Mereka pernah bertemu di babak penyisihan, walaupun akhirnya tim Setia BP yang memenangi pertandingan karena mempunyai banyak pemain berpengalaman. Itu yang membedakannya. Nah, Bung Habil, sebelum kompetisi ini dimulai, Anda sempat mengatakan menjagokan Setia BP dan juga UNJ untuk keluar sebagai juara. Betul. Nah, bisa Anda jelaskan apa yang menjadi kekuatan kedua tim ini sampai Anda membuat prediksi seperti itu? Ya, tadi saya bilang Setia BP beruni banyak pemain-pemain syarat pengalaman, pemain-pemain muda berkualitas. Dan di UNJ juga sudah terkenal sebagai tim yang berlangganan juara dan sering melahirkan pemain-pemain futsal untuk timnas sendiri. Oh, jadi memang dari kedua universitas ini banyak yang kemudian main di skala nasional. Betul. Ya? Maka sangat besar kemungkinan mereka keluar sebagai juara. Ya. Lantas, apakah selain kedua tim ini, Setia BP dan UNJ akan ada kejutan dari tim-tim lain? Mengingat masih banyak juga tim lainnya. Ya, bisa dari Greater Jakarta saya bisa dari UBL bisa membuat kejutan jika bisa dapat mengalahkan Setia BP. Terus ada Universitas Mula Warman dari Kalimantan, mempunyai karakter yang hebat, karakter yang kuat sehingga kemarin tidak terkalahkan pada sesi Nusantara Conference. Terus ada UNPAD yang walaupun peringkat 5 di Greater Jakarta bisa bikin sandungan buat Unmul sendiri, gitu. Jadi kalau Unmul tidak atau menganggap remeh dari UNPAD sendiri, akan menjadi bumerang buat Unmul itu. Baik, Bung Habil, dari sekian tim yang barusan saja Anda jelaskan kepada saya yang cukup diunggulkan ya, apakah dari kesekian tim tadi ada pemain-pemain dari tim tertentu yang akan memegang peranan kunci dalam permainan tim itu sendiri? Ya, kalau di Setia BP ada Edi Junbule, terus ada Andre Harmaji, ada Fajar Jardel, sedangkan di UNJ ada pemain Liga Pro asal IPC Pelindo yaitu Indra Dekor Mana. Terus sedangkan di UIN kita
tahu ada Farhan Obama yang menjadi top skor sementara di wilayah Greater Jakarta kemarin. Baik, itu kan tadi kita sudah bahas soal tim futsal putra di Nusantara Conference ya Bung Habil. Sekarang saya mau beralih ke tim futsal putri. Ini ada 4 tim asal Nusantara Conference yang akan bermain. UPI, UNJ, UBL, dan UNY. Bagaimana komentar Anda terhadap keempat tim ini? Kalau untuk keempat tim ini karena kemarin sudah saling bertemu dan sudah saling membaca kekuatan masing-masing, kemungkinan dari keempat tim juga akan mencoba perubahan-perubahan agar tidak terbaca lagi dengan tim-tim yang sudah bertemu kemarin. Tapi jelas di sini UPI masih tetap diunggulkan karena ada dihuni oleh beberapa pemain timnas futsal putri. Terus juga ada UNJ yang dihuni oleh Rani. Terus UBL juga ada Anggi dan WNY dengan motivasi dari satu-satunya tim luar kota yang masuk ke babak semifinal Grand Finals putri ini bisa membuat kejutan, gitu. Kejutan bagi tim ketiga tim dari asal Jakarta ini. Ya, Bung Habil, Anda juga sempat menjagokan ada 2 universitas UPI dan juga UNJ untuk keluar sebagai juara untuk kategori futsal putri. Bisa Anda jelaskan kenapa Anda memprediksikan seperti itu? Sambil kita juga ada grafis yang akan kami tampilkan untuk pemirsa di rumah di layar. Yang pertama dari UNJ dulu, Bung Habil. Ya, di UNJ memiliki pertahanan terbaik di antara semua tim karena hanya kebobolan paling dikit gitu. Terus di UNJ juga ada Rani Mulyasari yang juga kapten timnas futsal putri Indonesia dan Intan Nuraini yang mempunyai mobilitas tinggi sehingga dapat membahayakan lawan, serta secara keseluruhan tim adalah mempunyai ketahanan fisik yang mumpuni. Baik, kalau untuk salah satu lagi nih universitas yang Anda juga jagokan bisa keluar sebagai juara, yaitu UPI. Ya, UPI sendiri selama conference putri kemarin tidak terkalahkan, satu-satunya tim yang tidak terkalahkan. Terus ya ada 3 pemain timnas putri dia penghuni tim dari UPI yaitu Fitri Rosdiana, Tiada Arti, dan Yunita Sari. Sedangkan dari ketiga pemain ini sudah mencetak banyak gol. Dari 50 gol yang diciptakan UPI, 40 gol berasal dari ketiga pemain ini. Jadi ada top scorer yang luar biasa produktif ya dalam season ini. Betul. Juga tadi di tim yang lain Anda juga sempat katakan ada kapten timnas futsal bahkan. Jadi sebetulnya seberapa besar pengaruh pemain-pemain yang juga berlaga di skala nasional ini dalam membentuk sebuah tim yang berkualitas di level Liga Mahasiswa? Pengaruhnya sangat besar sekali, saya bilang gitu. Karena jika tidak ada mereka, tim-tim ini hanya mengandalkan pemain yang ibarat kata baru mengenal futsal gitu. Jadi dengan adanya pemain-pemain timnas futsal putri ini bisa mendongkrak prestasi tim dan mendongkrak semangat tim itu sendiri gitu. Seperti di UPI. Kita bicara ke UBL ya. UBL hanya ada Anggi, tapi Anggi bisa membawa rekan-rekannya untuk lolos ke babak berikutnya. Terus di UNJ ada Rani Mulyasari sekaligus kapten timnas futsal putri. Dia sebagai motivator tim, sebagai playmaker tim, sebagai asis yang bisa dimanfaatkan teman-temannya dengan baik untuk menjadi gol. Baik, terakhir Bung Habil, silakan berikan tebakan Anda siapa kira-kira yang akan keluar sebagai juara baik dari futsal putra maupun putri? Sangat susah ya karena kualitas sangat merata, tapi kalau disuruh milih saya pilih di putra ada Setia BP, di putri saya pilih UPI Bandung. Baik, kita lihat bersama bagaimana jalannya kompetisi nanti. Bung Habil, terima kasih sudah berbagi informasi di Zona 5 sore.